Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Isma. Di sini saya akan mereview buku Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional yang ditulis oleh Dr. Bayu Seto Harjowono, SH, LMM. Diterbitkan oleh PT Citra Aditya Bakti Bandung. Buku ini edisi kelima. HPI adalah salah satu sub bidang hukum dalam sebuah sistem hukum nasional yang bersama-sama dengan sub-sub bidang hukum lainnya seperti hukum perdata, pidana, ataupun hukum dagang. Dalam buku ini terdapat 11 bab. Bab pertama membahas tentang pengertian, pola berpikir yuridik, dan masalah-masalah pokok perdata internasional, yang di dalamnya menjelaskan beberapa definisi dan pengertian pokok HPI. Yang kedua, manfaat HPI dalam penyelesaian persoalan-persoalan hukum. Yang ketiga, pola berpikir yuridik HPI. Yang terakhir, masalah-masalah pokok HPI. Yang kemudian bab 2 yaitu sejarah umum perkembangan hukum perdata internasional tradisional, yang di dalamnya terdapat 2 subbab. Bab pertama, model-model pendekatan HPI, yang di dalamnya menjelaskan tentang pendekatan berdasarkan tujuan HPI, pendekatan berdasarkan hasil yang dicapai dari proses HPI. Yang ketiga, pendekatan berdasarkan metode penetapan hukum yang harus dilakukan. Kemudian subbab yang kedua, sejarah umum perkembangan HPI. Yang pertama, masa Kekaisaran Romawi. Yang kedua, masa pertumbuhan asas personal HPI. Yang ketiga, masa pertumbuhan teritorial. Yang ketiga, perkembangan teori statuta. Yang terakhir, teori HPI universal. Yang kemudian bab 3, hukum perselisihan dan sejarah perkembangan hukum perdata internasional. Di dalamnya terdapat 5 subbab. Bab pertama yaitu ruang lingkup hukum perselisihan, yang di dalamnya menjelaskan istilah hukum perselisihan, fungsi hukum perselisihan, dan hukum antar tata hukum. Kemudian subbab yang kedua, metode pendekatan hukum perselisihan, yang di dalamnya menjelaskan tentang titik taut, kualifikasi, prosedur penilaian perkara. Yang keempat yaitu sejarah perkembangan hukum perdata internasional di Indonesia. Yang kelima yaitu asas-asas hukum HPI di Indonesia. Selanjutnya bab 4 yang membahas tentang beberapa peranata tradisional hukum perdata internasional, yang di dalamnya membahas tentang titik tauta dalam HPI. Yang kedua, klarifikasi masalah hukum dan teori-teori klarifikasi HPI. Yang terakhir, kualifikasi masalah substansial dan prosedur. Kemudian dalam bab 5 terdapat doktrin tentang penunjukan kembali atau renvoi, yang di dalamnya membahas tentang pengertian renvoi, contoh-contoh kasus single renvoi. Yang ketiga, penggunaan renvoi dalam HPI. Kemudian dalam bab 6 dijelaskan dalam ketertiban umum, kaidah-kaidah hukum memaksa, dan hak-hak yang diperoleh. Di dalamnya dijelaskan dalam konsep ketertiban hukum dalam HPI, konsep kaidah hukum memaksa, konsep hak-hak yang diperoleh dalam HPI, dan beberapa kesimpulan. Kemudian bab 7, persoalan pendahuluan dan di dalamnya membahas tentang cara penyelesaian dan contoh-contoh kasus. Bab 8 yaitu prinsip-prinsip hukum acara perdata internasional, yang di dalamnya menjelaskan tentang beberapa prinsip HPI tentang dasar penetapan hukum yuridik, forum dalam litigasi perkara transnasional, persoalan-persoalan khusus tentang yuridik ekstra teritorial, yang juga elemen-elemen yuridik forum dalam HPI. Yang terakhir, tren perkembangan hukum acara perdata internasional.
Kemudian bab 9 yaitu teori-teori HPI modern, yang di dalamnya menjelaskan tentang pola perkembangan teori modern, teori statuta modern, teori HPI internasional, teori teritorial, teori hukum lokal, yang terakhir teori analisis kepentingan negara, dan beberapa variasi teori analisis kebijakan. Kemudian bab 10 menjelaskan tentang asas-asas umum HPI dalam bidang-bidang hukum keperdataan, yang di dalamnya dijelaskan asas-asas HPI tentang subhukum, asas-asas HPI dalam hukum keluarga, asas-asas HPI dalam hukum benda, asas-asas HPI dalam hukum perjanjian, dan asas-asas HPI tentang perbuatan melawan hukum. Dan yang terakhir asas-asas HPI tentang hukum pewarisan. Kemudian bab 10 eksistensi dan prospek hukum perdata internasional di masa depan, yaitu HPI pada dasarnya bersifat nasional, teritorialistik, harmonisasi hukum perdata internasional, dan harmonisasi hukum baru awal pergesekan fungsi HPI. Buku ini sangat direkomendasikan bagi mahasiswa ataupun pelajar yang ingin mengetahui dasar-dasar hukum HPI, karena di dalam buku ini menjelaskan tentang pengertian dasar hukum HPI dan juga sejarah HPI. Kekurangan dari buku ini yaitu di dalamnya sistem penulisan seperti garis bawah dan garis tebal yang tidak beraturan, yang sangat mengganggu pembaca. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.